Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Listi Nurwahyuni. Kemudian ada Leni Maulida, Mila Amelia Ulfa, Rahma Nadia, dan Risa Septiana. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang hipotesis deskriptif serta cara penghitungannya melalui aplikasi SPSS. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Bila H0 diterima, berarti dapat digeneralisasikan. Dalam pengujian ini, variabel penelitiannya bersifat mandiri. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, di sini saya sudah membuat denah untuk hipotesis deskriptif. Untuk hipotesis deskriptif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Nah, untuk statistik parametris, uji yang digunakan adalah uji T atau t-test. Kemudian untuk t-test sendiri terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama uji satu pihak atau one-tail test, dan yang kedua adalah uji dua pihak atau two-tail test. Nah, untuk uji satu pihak ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama uji pihak kiri, dan yang kedua adalah uji pihak kanan. Sedangkan untuk non-parametris terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes binomial dan chi-square, kemudian yang kedua adalah rantai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk pengujian hipotesis deskriptif. Dari tabel tersebut, kita bisa menentukan uji deskriptif apa yang akan kita gunakan berdasarkan jenis datanya. Ya, dari tabel tersebut bisa kita lihat, apabila jenis datanya berupa nominal, maka uji statistik yang digunakan adalah tes binomial atau chi-square. Namun, apabila jenis datanya berupa ordinal, maka uji statistik yang digunakan adalah rantes. Lalu, jika jenis datanya berupa interval atau rasio, maka uji tes yang digunakan adalah t-test satu sampel. Oh ya, perlu kita ketahui, untuk jenis data nominal dan ordinal ini termasuk dalam kategori non-parametris. Sedangkan jenis data interval dan rasio termasuk dalam kategori parametris. Ya, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu statistik parametris. Ya, yang pertama adalah statistik parametris. Statistik parametris digunakan apabila data yang akan dianalisis berbentuk interval atau rasio. Statistik parametris bekerja dengan asumsi bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi normal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, statistik parametris terbagi menjadi dua, yaitu uji statistik satu pihak dan uji dua pihak. Jadi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu uji dua pihak atau two-type. Ya, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi tidak sama dengan. Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini berlaku ketentuan bahwa apabila harga T hitung berada pada daerah penerimaan H0 atau terletak di antara harga tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, apabila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan dari harga tabel, maka H0 diterima. Dan perlu kita ketahui, harga T hitung adalah harga mutlak. Jadi, tidak dilihat plus atau minusnya. Di sini ada kurva dari uji dua pihak. Dari kurva tersebut dapat kita lihat bahwa daerah sebelah kanan dari T tabel merupakan wilayah penolakan H0, dan daerah sebelah kiri dari minus T tabel merupakan wilayah penolakan H0. Jadi, apabila hasil dari T hitung berada di sebelah kanan T tabel atau berada di sebelah kiri minus T tabel, maka H0 ditolak. Namun, apabila hasil dari T hitung berada di sebelah kiri T tabel dan berada di sebelah kanan minus T tabel, maka H alternatif ditolak dan H0 diterima. Atau lebih simpelnya dapat kita lihat pada tabel di bawah.
Di sini dijelaskan jika minus T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan plus T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Di sini kami sudah menyediakan contoh soal dari uji dua pihak. Soalnya yaitu, telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa ketahanan daya konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran dapat bertahan sampai satu mata pelajaran pertama selesai. Biasanya satu mata pelajaran itu memakan waktu 2 jam 5 menit. Berdasarkan sampel 40 orang yang diambil secara random terhadap siswa di sekolah SMA N1 Banjarbaru yang dimintai keterangan, masing-masing memberikan data sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini ada data-datanya. Dan untuk mempermudah pada proses penghitungannya, jadi di sini kami samaratakan satuannya, yaitu kami ubah jadi menit. Berdasarkan data di atas, siswa pertama memberi keterangan bahwa dia hanya bisa menjaga konsentrasinya sampai pada 40 menit pertama. Sedangkan siswa kedua, dia memberikan keterangan bahwa dia hanya bisa menjaga konsentrasinya sampai 30 menit pertama, dan seterusnya. Guna menguji apakah daya konsentrasi siswa SMA N1 Banjarbaru benar, rata-rata dapat bertahan sampai 2 jam 5 menit. Maka dibuatlah hipotesis seperti di bawah ini. Untuk H0-nya, mu sama dengan 2 jam 5 menit atau mu sama dengan 125 menit. Lalu untuk H alternatifnya atau HA, mu tidak sama dengan 2 jam 5 menit atau mu tidak sama dengan 125 menit. Setelah menentukan hipotesisnya, setelah itu kita masukkan saja data-data yang sebelumnya yang sudah kita kumpulkan ke dalam SPSS. Ya, setelah kita buka aplikasi SPSS, akan muncul tampilan seperti ini. Dan sebelum kita menyalin data-datanya, pertama kita lebih dulu pergi ke bagian variable view. Kemudian yang pertama yang harus kita isi adalah nama. Di sini kalian random aja ngasih namanya, terserah. Lalu setelah itu untuk desimalnya di sini saya ubah jadi 0 aja. Kemudian untuk labelnya di sini saya tulis sebagai daya tahan konsentrasi siswa. Dan untuk measure-nya di sini jangan lupa dipilih yang scale karena ini adalah uji dua pihak. Setelah terisi semua, kita langsung pergi ke data views aja. Lalu setelah ini kita paste dan ini bisa kita lihat di sini. Datanya udah kesalin semua, ada 40 data karena di soal tadi ada 40 siswa. Lalu setelah itu kita pergi ke analyze. Setelah itu kita pilih yang compare means. Lalu kita pilih yang one sample t-test. Karena di sini adalah uji dua pihak, jadi kita pilih yang one sample t-test. Lalu variabel yang berada di sebelah kiri, yang berada di kotak sebelah kiri itu kita pindahkan aja ke kotak yang sebelah kanan. Nah, untuk test value ini harus kita isi karena ini adalah uji dua pihak. Kita mengisinya berdasarkan hipotesis awal kita. Karena di hipotesis kita tadi adalah 2 jam 5 menit, lalu kita ubah satuannya menjadi menit sama dengan 125 menit. Jadi kita isi aja 125. Setelah itu kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Ya, ini dia hasilnya. Dapat kita lihat ada 2 kolom atau 2 tabel. Untuk tabel yang pertama di sini ada N. N itu adalah jumlah sampel kita, ada 40. Ada means atau rata-rata 47,50 dan ada standar deviasi 21,394. Nah, di tabel kedua ada T. T sama dengan minus 22,911. Ini adalah hasil dari T hitung kita. Lalu ada DF 39. DF ini adalah degree of freedom atau bahasa Indonesianya derajat kebebasan, biasa disingkat dengan DK. Untuk rumus dari DK sendiri adalah N-1 atau jumlah data dikurang 1. Nah, DK ini nantinya akan kita gunakan untuk melihat T-tabel. Ya, di sini jadi saya sudah ada tabel nilai kritis distribusi T. Untuk tabelnya bisa kalian download di Google. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada yang one tile test dan two tile test. Karena di sini kita menggunakan uji dua pihak, jadi kita menggunakan kolom yang bawah yaitu two tile test.
Lalu setelah itu kita lihat untuk DF-nya atau degree of freedom-nya tadi. Karena DF kita adalah 39, jadi di sini kita pilih yang DF 39, kita tarik ke kolom 0,05. Karena di sini kita menggunakan derajat kesalahannya sebesar 5%. Bisa kita lihat di sana, untuk harga T-tabelnya kita dapat 2,022691. Ya, jadi di sini kita sudah punya kurvanya. Nah, langsung kita isi saja. Untuk harga T hitung tadi kita dapat harga 22,91. Ini kita tidak pakai minus atau plus, karena berdasarkan keterangan di atas tadi, untuk harga T hitung adalah harga mutlak. Kemudian untuk harga T-tabelnya, di sini kita dapat harga 2,022. Oke, untuk T-tabelnya 2,022 kita taruh di bagian situ, kita misalkan bagian situ. Kemudian kita buat untuk minus T-tabelnya. Jadi untuk minus T-tabel adalah minus 2,022. Kita letakkan di bagian kiri. Nah, kemudian untuk harga T hitung 22,911 yang itu artinya letaknya adalah berada di sebelah kanan 2,022. Jadi kita letakkan di sebelah kanannya, kita misalkan di situ ya. Kemudian kita buat lagi untuk minus T hitungnya. Jadi minus 22,911. Yang artinya letaknya berada di sebelah kiri dari minus 2,022. Oke, kita misalkan di situ ya. Ya, berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa ternyata T hitung berada di luar daerah penolakan H0. Nah, dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa daya tahan konsentrasi siswa dapat bertahan selama 2 jam 5 menit atau 125 menit ditolak. Atau H0 ditolak dan HA diterima. Jadi itu tadi kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi cara atau tutorial pengujian hipotesis deskriptif, statistik parametris, uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan, one-tile test. Langsung saja. Di sini sudah saya sediakan contoh. Akan saya bacakan contohnya. Karena terlihat ada kelesuan dalam perdagangan jeruk, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilogram jeruk yang dapat terjual oleh pedagang pada setiap hari. Berdasarkan pengamatan sepintas terhadap perdagangan jeruk, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Nah, data ini dikumpulkan terhadap 20 pedagang jeruk. 20 pedagang jeruk ini diambil atau dilakukan secara random, di mana satu orang pedagang jeruk bisa menjual paling banyak 98 kg jeruk per harinya. Pedagang jeruk yang kedua bisa 80 kg per harinya, sampai pedagang jeruk yang ke-20. Nah, dari data tersebut, kita membangun hipotesis di mana yaitu ingin menguji kemampuan pedagang jeruk dalam sehari itu 100 kg. Artinya ada 100 kg yang terjual paling banyak dalam sehari. Jadi artinya hipotesis 0 atau HO-nya lebih kecil atau sama dengan 100 kg per hari. Dan hipotesis alternatif atau HA-nya lebih besar dari 100 kg per harinya. Nah, untuk menguji pengamatan tersebut,
kita akan masuk ke SPSS. Kita cari dulu SPSS-nya. Kita akan uji dengan menggunakan software SPSS. Data yang kita punya tadi akan saya masukkan ke SPSS. Nah, selanjutnya kita klik variabel view untuk input data. Untuk namanya kita beri nama TY aja. Untuk labelnya kita beri kemampuan jual. Nah, untuk ininya scale sudah. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke data view untuk menginput data yang kita punya tadi. Ada 98, 80, 120, 90, 70, 100, 60, 85, 95, 100, 70, 95, 90, 85, 75, 90, 75, 9, 85, 75, 90, 70, 90, 60, 110. Nah, ada 20 responden. Terus kita masuk ke analyze. Di compare means, pilih yang one sample t-test. Nah, yang di sebelah kiri ini kita pindahkan untuk ke sebelah kanan. Value-nya kita kasih 100. Klik OK. Nah, muncullah tabel seperti ini. Di sini sampelnya ada 20. T hitungnya minus 3,770. DF-nya 19. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat dulu di sini bahwa untuk penerimaan HO-nya ada di sebelah kiri, ada di sebelah sini, dan untuk penolakan HO atau penerimaan HA-nya ada di sebelah kanan. Kalau
nilai T hitung itu kalau nilai T hitung itu berada di daerah penolakan, artinya HA-nya diterima. Tapi kalau T-nya berada di daerah penerimaan, berarti HO-nya diterima. Tadi nilai T hitungnya yaitu minus 3,770. Jadi kita tinggal menentukan nilai T tabelnya. Nah, T tabelnya ini kita lihat di distribusi T. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Tadi DF-nya itu 19. Kita cari nomor 19. Ini nomor 19. Nah, karena ini one tile test, jadi kita lihatnya yang di 0,05 yang di atasnya itu. Kita lihat. Kita cari sampai ketemu nomor 19. Nah, ini dia. Maaf. Ini. 19. Jadi T tabelnya itu 1,729. Kita masuk lagi ke datanya. Maaf. Aduh, lama. T tabelnya 1,729. Nah, untuk 1,729 ini berarti beradanya di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Nah, jadi untuk T tabelnya sudah kita dapatkan. T tabelnya itu berada di sebelah kanan, artinya kalau berada di sebelah kanan, HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi kita tinggal mencari T hitungnya. Nah, untuk mendapatkan nilai T hitungnya, kita lihat di SPSS lagi, yang di tabelnya. Ini adalah T hitungnya yang minus 3,770. T hitungnya minus 3770. Kalau minus 3770 itu berarti di sini. Nah, di sini. Nah, kalau T hitungnya itu berada di sebelah kiri, artinya HO-nya atau hipotesis nolnya itu diterima. Kalau masih ada yang bingung, dimana untuk mendapatkan nilai T hitungnya itu kita lihat di SPSS-nya ini. Ada yang tulisan T ini. Nah, ini nilai T hitungnya. Jadi, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan pengamatan yang kita punya ini, artinya benar bahwa paling banyak pedagang jeruk
itu paling banyak menjual jeruknya. Ini paling banyak menjual jeruknya itu adalah 100 kg per hari. Karena HO-nya atau H0-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel tersebut. Tabel T hitung dan T tabel yang ini tadi. Baik, itu dia tutorial atau cara menghitung, cara menguji hipotesis deskriptif uji pihak kanan dari saya. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi cara atau tutorial pengujian hipotesis deskriptif statistik parametris uji pihak kiri one-tailed test. Sebelumnya perlu diketahui bahwa uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Seorang peneliti ingin menguji daya tahan lampu merek A dengan mengambil sampel sebanyak 25 buah. Uji coba terhadap 25 lampu yang diambil secara random. Dari uji coba tersebut, diperoleh data tentang daya tahan 25 lampunya. Jadi di sini peneliti ingin menguji daya tahan lampunya dan peneliti ini mengambil sampelnya itu sebanyak 25 sampel yang dilakukan secara random. Kemudian, si peneliti ini ingin menguji apakah benar daya tahan lampu A paling sedikit 400 jam. Maka hipotesis yang bisa kita bangun adalah hipotesis 0, yaitu mu0 lebih besar atau sama dengan 400 jam. Hipotesis alternatif, mu0 lebih kecil dari 400 jam. Nah, apabila hipotesis 0-nya ini tidak benar, maka hipotesis alternatifnya itu lebih kecil dari 400 jam. Baik, dari 25 lampu ini yang tadi diambil secara random, setelah diuji kita dapatkan datanya. Seperti biasa kita masuk ke SPSS. Nah, di SPSS ini sudah saya input datanya. Untuk lampu pertama ada yang 450 jam, lampu kedua 390 jam, dan seterusnya sampai lampu yang ke-25. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menginput data di SPSS, jadi untuk pertama-tama klik variabel view-nya dulu, dan namanya ini diisi, terserah diisi mau apa aja. Di sini saya isi dengan huruf X dan Y. Untuk labelnya terserah aja mau diisi dengan apa. Di sini saya isi dengan daya tahan lampu, dan dipastikan juga untuk pengukurannya itu adalah scale. Nah, lalu klik data view dan masukkan data yang kita peroleh tadi. Oke, kita lanjutkan. Setelah datanya sudah terinput atau terisi, kita akan masuk ke analyze. Jadi kita pilih analyze, pilih compare means, pilih one sample t-test. Nah, ini yang dari sini pindah ke sini dan value-nya ini 400 jam. Kita klik OK. Nah, setelah muncul dapat hasilnya di sini. Dan T hitungnya itu adalah minus 2,49.
Seperti biasa, kita akan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk sebelumnya, uji pihak kiri ini mempunyai ketentuan. Nah, ketentuannya seperti yang ada di gambar ini. Untuk wilayah penolakan hipotesis nol, uji pihak kiri itu berada di sebelah kiri. Kalau ke kiri semua, itu adalah daerah penolakan, sedangkan ke kanan itu adalah daerah penerimaan hipotesis nol. Nah, tadi kita lihat di SPSS, nilai T hitungnya itu adalah minus 2,49 dengan DF-nya 24. 24 ini didapat dari N-1. N-nya adalah 25, jadi 25 dikurang 1 dapat hasil 24. Setelah itu, kita akan lihat di T tabelnya. Kita lihat di tabel distribusi T. Nah, tadi kan DF-nya 24, jadi di angka 24. Nah, karena ini one tile test, jadi kita lihat yang di atasnya, yaitu yang 0,05. Kita cari angkanya sampai ketemu angka 24 tadi. Nah, ketemunya 1,710. Nah, 1,710 ini adalah nilai T tabel. Nah, dari ketentuannya ini tadi, apabila nilai T hitung itu berada di wilayah ini, artinya diterima, tapi kalau sebaliknya, artinya ditolak. Nah, tadi kan kita nilai T hitungnya itu minus 2,49. Nah, minus 2,49. Minus 2,49. Nah, ini untuk nilai T hitung. Berarti kalau nih T hitung itu 2,49 itu berada di sebelah sini. Nah, tapi tadi kan di ketentuannya untuk uji pihak kiri, jika minus T tabel lebih kecil dari T hitung, maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Nah, yang berarti tadi kan nilai T tabelnya 1,71. Berarti kalau di uji pihak kiri menjadi minus 1,71. Minus 1,71. Nah, untuk T tabelnya ini minus 1,71 berarti berada di sebelah sini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya itu diterima. Jadi untuk pernyataan produsen lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam itu ditolak. Karena hipotesis alternatif yang diterima, maka dapat dinyatakan bahwa daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam. Nah, baik, itu saja tutorial uji pihak kiri statistik parametris dari saya.
Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah statistik non-parametris. Statistik non-parametris digunakan apabila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Statistik parametris bekerja dengan asumsi bahwa data yang akan dianalisis adalah bebas. Berdasarkan penjelasan di awal, statistik non-parametris terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tes binomial dan chi kuadrat, dan yang kedua adalah rantes. Ya, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tes binomial dan chi kuadrat. Pada video kali ini saya akan melakukan tes binomial dengan hipotesis deskriptif statistik non-parametris. Nah, ini ada salah satu contoh ilustrasinya. Lakukan sebuah penelitian dengan 35 anggota sampel yang dipilih secara acak. Mereka disuruh memilih tema drama kesukaan. 20 orang lebih memilih drama horor dan 15 lainnya memilih drama komedi. Hipotesis nol yang diajukan adalah bahwa peluang masyarakat dalam memilih dua tema sama, yaitu 50% dengan taraf yang digunakan 1%. Hipotesis statistik yang diajukan seperti ini. HO P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. HA P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan 0,5. Nah, data wawancara tadi ini kita masukkan ke Excel seperti ini. Drama komedi kita artikan sebagai 1, sedangkan horor itu 2. Kita menghitungnya menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, setelah seperti ini, kita klik variable view. Pada bagian name kita beri Y. Pada bagian label, drama kesukaan. Pada bagian value, klik ini. Pada value 1 tadi, drama komedi. Klik add. Pada value ini lagi 2, labelnya drama horor. Setelah itu klik add, klik OK lagi. Nah, pada bagian measure-nya kita klik pilih nominal. Setelah seperti ini, kita kembali ke data view. Data yang yang ada di Excel tadi kita copy ke SPSS. Nah, kita klik ini, lalu kita paste. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik analyze. Kita pilih non-parametric test. Kita pilih legacy dialog, pilih binomial. Yang ini pindahkan ke sini. Lalu klik ini, pilih OK. Nah, datanya sudah keluar. Data yang ini tadi kita copy. Setelah di copy, kita paste. Nah,
setelah dipaste seperti ini, X-aksisnya itu 0,500, yang dimana hasil tes menunjukkan koefisien X-aksis 2 talent sebesar 0,500, yang berarti koefisien untuk sisi kanan dan sisi kiri itu dibagi 2, jadinya 0,25. Apabila sampel yang diteliti kurang dari 25, maka koefisien binomial dapat ditemukan pada binomial table dengan cara menemukan antara n besar dan n kecil. Karena sampel penelitian yang ditetapkan lebih dari 25 yaitu 30, maka koefisiennya sebesar 0,25 tidak dapat ditemukan pada binomial. Untuk merumuskan kesimpulan, harga koefisien bandingkan dengan alfa yang ditetapkan yaitu 1 atau 5%. Kriteria yang digunakan yaitu bila tingkat A atau kesalahan yang ditetapkan sebesar 1%. Ini saya tadi mengambil 1%, kesalahannya dengan begitu 1% itu 0,01, yang dimana 0,25 itu lebih besar dari 0,1. Dengan demikian HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan hasil analisis, kemungkinan orang menyukai drama horor dan komedi sama, yaitu 50%. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu chi-square. Chi-square atau chi kuadrat atau satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis apabila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, di mana datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kami menyediakan satu contoh soal, yaitu di SMA Negeri 1 Banjarbaru telah dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana kemungkinan siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Banjarbaru kelas MIPA 3 dalam memilih 2 calon ketua kelas. Untuk calon yang pertama adalah laki-laki dan untuk calon yang kedua adalah wanita. Sampel sebagai sumber data diambil secara random sebanyak 35 siswa. Dari sampel tersebut ternyata 12 orang memilih wanita dan 23 orang memilih calon laki-laki. Kemudian simpulan apa yang dapat dibuat berdasarkan pernyataan di atas? Lalu setelah itu kita akan mengajukan hipotesisnya. Di sini hipotesis yang kita ajukan adalah untuk H0-nya, peluang calon pria dan wanita untuk terpilih menjadi ketua kelas adalah sama. Kemudian untuk H alternatifnya atau HA, peluang calon pria dan wanita untuk terpilih menjadi ketua kelas adalah tidak sama. Sebelum kita membuktikan hipotesis yang sudah kita ajukan, perlu kita ketahui di chi kuadrat ini berlaku sebuah ketentuan di mana apabila chi kuadrat hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel, maka H0 diterima. Namun, apabila chi kuadrat hitung ternyata lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, di sini saya sudah membuat tabulasi mengenai soal sebelumnya. Nah, di soal tadi disebutkan bahwa 23 siswa memilih calon ketua kelas laki-laki dan 12 siswa lainnya memilih calon ketua kelas yang perempuan. Jadi di sini saya menggunakan permisalan. Jadi untuk calon ketua kelas wanita, di sini saya misalkan dengan angka 1. Nah, kemudian untuk calon ketua kelas laki-lakinya, saya misalkan dengan angka 2. Ya, di sini dapat kita lihat calon ketua kelas wanita dipilih oleh 12 siswa dan calon ketua kelas laki-laki dipilih 23 siswa. Setelah kita buat tabulasinya, kemudian kita copy atau kita salin datanya untuk kita salin di SPSS.
Setelah kita buka aplikasi SPSS-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pertama kita pergi ke variable view terlebih dahulu untuk membuat variabelnya. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita isi pada bagian kolom nama, random saja untuk mengisinya. Nah, di sini saya isi dengan kata siswa. Kemudian untuk desimalnya saya ubah dengan angka 0 saja. Lalu untuk labelnya terserah kalian mau diisi atau tidak, namun di sini saya isi dengan pemilihan ketua kelas. Lalu untuk kolom value di sini wajib kita isi karena di sini adalah penghitungan C kuadrat. Kita klik saja value-nya. Nah, kemudian kita isi berdasarkan kategori tadi, di mana untuk calon ketua kelas wanita tadi kita misalkan dengan angka 1, jadi kita tulis saja di value-nya itu angka 1, lalu untuk di labelnya kita tulis dengan kata wanita. Setelah itu kita klik add, kemudian setelah ter-add seperti itu, kita isi lagi kolom value-nya, kita isi dengan angka 2, lalu untuk di kolom labelnya kita isi dengan laki-laki. Karena tadi kita misalkan untuk laki-laki, kita misalkan dengan angka 2. Lalu setelah itu kita klik OK. Ya. Nah, kemudian untuk measure-nya jangan lupa diubah, karena ini adalah C kuadrat, jadi kita pilih yang nominal. Oke, setelah itu kita pergi ke data view, kita klik saja kolom data view. Nah, dapat kita lihat di sini, namanya terisi dengan siswa. Nah, kemudian kita paste saja datanya, data yang sudah kita salin sebelumnya. Ya, di sini sudah tersalin semua sampelnya, ada 35 sampel, tadi 12 orang memilih calon ketua kelas wanita dan 23 orang memilih calon ketua kelas laki-laki dengan total sampel 35. Setelah itu tinggal pengolahan data. Nah, caranya kita tinggal pergi ke analyze, karena ini adalah C kuadrat, dan C kuadrat itu termasuk dalam statistik non-parametris, jadi di sini kita pilih yang non-parametric test. Kemudian kita pilih yang legacy dialogues, lalu kita pilih lagi yang chi-square. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk variabel yang berada di kolom sebelah kiri, kita pindahkan saja ke kolom yang sebelah kanan. Setelah itu, tinggal kita klik OK, dan ini dia hasilnya. Ya, dapat kita lihat untuk kolom bagian bawah yang tabel tes statistik. Nah, di sana dapat kita lihat hasil dari chi-square hitungnya adalah 3,457. Nah, kemudian untuk DF-nya adalah 1. Nah, DF ini yang nantinya akan kita gunakan untuk melihat harga dari tabel chi-square. Di sini saya sudah punya tabel chi-square. Untuk tabel ini kalian bisa cari di Google atau di buku. Jadi ini adalah chi-square distribution. Cara membaca chi-square tabel yaitu dapat kita lihat di tabel sini di bagian pojok kiri atas. Di sana ada degree of freedom. Nah, di SPSS kita tadi DF-nya itu adalah 1. Jadi di sini dari angka 1, oh ya, sebelum itu kita harus tentukan terlebih dahulu probability-nya atau taraf kesalahannya. Nah, biasanya untuk taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%. Jadi di sini kita akan menggunakan taraf kesalahannya sebesar 5% atau 0,05. Setelah kita tentukan taraf kesalahannya, kemudian kita tarik dari kolom 0,05 sampai pada kolom yang angka 1. Ya, berdasarkan tabel tersebut, jadi kita dapat harga dari chi-square tabel yaitu 3,84. Ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan harga dari chi-square hitung dan chi-square tabel. Jadi untuk chi-square hitung kita dapat 3,457,
Sedangkan untuk chi-square tabelnya adalah 3,84, yang artinya chi-square hitung ternyata lebih kecil dari chi-square tabel. Berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu apabila chi kuadrat hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel, maka H0 diterima. Namun, apabila chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa peluang calon pria dan wanita untuk terpilih menjadi ketua kelas adalah sama, dapat diterima, atau H0 diterima dan HA ditolak. Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai uji hipotesis deskriptif rantes. Rantes ini biasanya digunakan untuk mengukur kerandoman sebuah data hasil pengamatan data sampel dengan ketentuan apabila nilai SMC lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Tetapi apabila nilai SMC kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Karena kita mengukur kerandoman data, maka hipotesis yang diajukan yaitu HO berarti data tersusun random, sedangkan HA data tidak random. Untuk lebih mudah, di sini saya akan membuat ilustrasi contoh. Nah, seperti ini contohnya. Di dalam ilustrasi tersebut, ada 20 orang yang diambil secara random, selanjutnya diwawancarai. Dalam pertanyaan itu disediakan dua alternatif jawaban, yaitu akan mengambil cuti besar sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan. Wawancara tersebut dilakukan secara berurutan. Nah, hasil wawancara tadi diletakkan pada Excel. Kira-kira seperti inilah hasil wawancara tadi, yang dimana 1 berarti mengambil cuti sebelum melahirkan dan 0 mengambil cuti sesudah melahirkan. Menghitungnya kita menggunakan aplikasi SPSS. Apabila SPSS sudah terbuka, kita klik variable view. Pada bagian kolom name, kita ketik X. Pada bagian values, klik ini. Pada value kita masukkan 1, labelnya sesudah, sebelum. Klik add. Pada value 0, labelnya sesudah. Apabila sudah, diklik add, kemudian klik OK lagi. Nah, apabila sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Pada data view tadi kita copy hasil wawancara yang ada di Excel tadi. Nah, ini kita copy. Setelah di copy, kita paste ke sini. Nah, apabila sudah terpaste, kita klik analyze, dan parametric test, legacy dialog, dan pilih run test. Yang ini kita pindahkan ke sini dengan mengklik ini, klik OK. Nah, hasil data tadi sudah ada hasilnya. Nah, SMC-nya di sini 0,251. 0,251 itu berarti lebih dari 0,5, yang dimana HO diterima dan HA ditolak. Berarti data yang ini tadi, data ilustrasi
contoh ini diambil secara random. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 1. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik dari segi penyampaian, penjelasan, maupun yang lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.